Perkembangan dalam cara-cara pembedahan pada abad pertengahan juga mempengaruhi bidang pengobatan di Bimaristan. Peralatan bedah ini aslinya berasal dari penemuan Al-Zahrawi di Cordoba, Andalusia di Spanyol. Disinilah di mana Al-Zahrawi lahir pada tahun 936, 44 tahun lebih awal dari Ibnu Sina. Selama lebih dari 50 tahun dia mengabdikan dirinya dalam bidang ilmu bedah di kota Madinat Al-Zahra di Andalusia. Al-Zahrawi adalah ahli pengobatan pertama yang membuat secara lengkap gambar-gambar dari peralatan bedah di dalam bukunya Al-Tasrif. Setiap alat bedah yang ditemukannya disertai dengan tulisan yang lengkap tentang penggunaannya. هذه صورة من الصور التي عرضها الكتاب، وهناك مجموعة أخرى من الصور تحتوي على مكاون وعلى مشارط وعلى أدوات أخرى سيستعملها أبو القاسم خلف في عملياته. هذه الإبرة انجكشن اللي بنستعملها عادة في الطب. شايفين شلون هناك مدفع في داخلها، جانب منها معدني والجانب الآخر زجاجي حتى يرى المادة وهي تنزلق من النهاية ويعرف قديش حقن من المادة الموجودة. سننتقل إلى مجموعة من الأدوات طريفة جدا. فالجندي بالمعركة إذا أصيب بسهم فلا بد من معالجته، فالأدوات هذه كلها تستعمل في علاج الجندي المصاب بسهم. فالمشرط الأعلى يقوم بتوسيع الجرح في دخل منه السهم. الإدارات السفلية هي مسبار لمعرفة عمق السهم في داخل الجسم، ثم يدخل أحد هذه المدافع في داخل الجسم، فممكن فك المدفع بواسطة اللولب بنهايته. فعندما يفتح الفك في الداخل فيدفعه قليلا ليصبح السهم بين فكي المدفع، ثم يصرم الزنبرك مرة ثانية حتى يصبح ممسوك تماما إليه، فيسحب من الجسم، وبعد ذلك يقوم بعملية التعقيم اللازمة. Peralatan pembedahannya lebih terserlah kepada Al-Zahrawi. Dia ada alat sampai 200 jenis. Dia boleh buat operation tu dalam mata misalnya, menggunakan alat-alat yang halus dan menggunakan yang besar untuk gergaji anak yang nak dikeluarkan yang telah mati masa nak bersalin misalnya. Dia gergaji anak tu supaya dapat dikeluarkan. Ada satu lagi alat yang disebut cautery. Cautery ini ialah untuk memusnahkan tisu dengan cara membakar. Jadi oleh kerana masa itu elektrisiti tak ada, dia gunakan pemanasan. Dia panaskan besi dan diletak terus kepada tempat yang dipotong tadi supaya tisu tu jadi beku dan pendarahan pun berhenti. Jadi capillaries yang kecil-kecil boleh berhenti. Sekarang pun kita pakai cautery, cuma lebih canggih lah sebab gunakan elektrisiti. Tekan saja kaki ataupun ada punat dia kan supaya dia dapat kita baskan tisu tadi. Dan dari segi konsep tu masih sama lah. Walaupun peralatan listrik telah menciptakan jarak yang besar antara alat-alat bedah pada masa lalu dengan yang ada sekarang, tetapi secara konsep itu tidak terlalu jauh. Penemuan Al-Zahrawi lebih dari 1000 tahun yang lalu telah membuka dimensi baru bagi ilmu bedah modern. Sebelum dunia modern menemukan kembali bidang pengobatan sekarang, buku pengobatan Al-Zahrawi telah menjadi buku panduan di Eropa, sama dengan buku Ibnu Sina, selama lebih dari 5 abad, waktu yang panjang dalam sejarah pengobatan. Sebagai bagian dari ilmu bedah, Al-Zahrawi juga menjelaskan metode untuk mengembalikan tulang yang terkilir. Ini adalah metode tradisional yang masih digunakan sampai sekarang.
Bagi Profesor Dr. Nick Ajis yang berusia 60 tahun ini, kelanjutan pengembangan dalam bidang pengobatan yang berasal dari abad pertengahan, perkembangannya di dunia Islam berjalan lambat setelah abad ke-18 jika dibandingkan dengan perkembangan di dunia Barat. Penjajahan Barat juga ikut menyebabkan terhambatnya pembangunan setempat, khususnya di dunia ketiga. Dia sendiri telah mengalami masa peralihan pada awal kemerdekaan yang dipenuhi dengan berbagai kesulitan. Tapi secara perlahan keadaan mulai berubah. Banyak generasi sesudahnya, seperti Profesor Dr. Lukman Saim, berhasil memberikan kontribusinya bukan hanya di Malaysia, tapi juga di arena internasional. Dia adalah dokter pertama di Asia yang berhasil melakukan bedah implan gendang telinga. Cara pembedahannya dengan jalan memasukkan sebuah alat yang dapat meningkatkan kemampuan mendengar dari pasien, sehingga dapat mengembalikan pendengarannya. Pembedahan implan koklear bertujuan untuk menanam satu alat ke dalam koklea. Itu bahagian telinga yang paling hampir dengan saraf dan otak manusia. Jadi keseluruhan alat ini apabila telah kita tanam tidak akan kelihatan dari luar. Jadi transmitter ini melekat di belakang telinga menggunakan magnet. Di sini ada magnet dan di sini ada magnet, dia akan melekat. Profesor Dr. Lukman Saim yang sekarang menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kebangsaan Malaysia, juga seorang dokter penasehat di TZK Lahore, Rumah Sakit Universitas Aga Khan Karachi, Rumah Sakit Rifas Brunei, dan Rumah Sakit di Jakarta. Dia percaya bahwa peradaban Islam telah mempengaruhinya untuk melangkah ke depan dalam meraih keberhasilan. Walaupun dia sudah bergelar spesialis, keinginannya untuk mempelajari kehidupan dan usaha dari para sarjana pengobatan Islam untuk membuat paradigma baru bagi kemajuan telah mendorongnya untuk belajar lebih jauh lagi di Universitas Islam Internasional dalam bidang pengajaran Islam. Salah satu daripada minat saya ialah untuk mendalami apakah dia sumbangan-sumbangan doktor-doktor Muslim dahulu terhadap perkembangan perubatan. Kerana pada masa itu tidak ada bangsa atau ummah lain yang terkehadapan. Jadi mereka dengan dorongan daripada ilmu Islam yang mereka ada ini menjadi pelopor untuk seluruh dunia pada ketika itu, di mana tokoh-tokoh perubatan Islam ini begitu menonjol dan menjadi pakar rujuk, bukan saja di kalangan masyarakat Islam tetapi di masyarakat seluruh Eropah pada ketika itu. Dan bahan-bahan rujukan buku-buku yang mereka tulis adalah bahan-bahan dan buku rujukan untuk sekolah-sekolah perubatan di barat pada masa itu. عندما نتطلع من علو لما أنجزه المسلمون في المعارف الطبية يمكننا أن نقول إنهم خدموا هذا اللون من المعرفة بأمانة وشرف وقدموه للأجيال تماما كما أخذوه من قبل فأغنوه وأثروه قدموه لمن جاء بعدهم غنيا